Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaldi, dengan NIM 1A02495. Di sini saya akan melakukan olah data menggunakan data hasil tangkapan ikan cakalang pada PPSC Cilacap. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita perlu menghitung dari jumlah rata-rata nilai maksimal dan nilai minimal. Untuk nilai jumlah kita menggunakan rumus sama dengan sum, kita blok nilainya dan enter. Kemudian kita seret ke kanan, nanti akan muncul nilainya. Dan untuk rata-rata kita menggunakan rumus average, dan kita blok juga nilainya dan kita enter. Kita seret juga ke kanan untuk memunculkan nilai produksi, upaya produksi dari masing-masing alat tangkap. Dan nilai maksimalnya kita menggunakan rumus max, datanya kita blok dan enter. Untuk nilai minimumnya kita menggunakan rumus min, kita blok datanya juga, kita enter. Ini adalah hasil dari nilai jumlah rata-rata maksimal dan minimal. Kemudian selanjutnya itu kita akan menentukan nilai standarisasi upaya atau CPUE. Untuk rumusnya yaitu produksi dibagi upaya produksi. Kita seret ke bawah untuk menemukan hasilnya. Untuk inlet juga sama, kita menggunakan rumus sama dengan produksi gillnet, produksi alat tangkap gillnet dibagi upaya produksinya, dan kita enter. Untuk alat tangkap pancing juga sama seperti alat tangkap lainnya, kita menggunakan rumus sama dengan produksi bagi upaya produksi, dan kita seret juga ke bawah. Kemudian kita tentukan total dari standarisasi upayanya tiap alat tangkap sama dengan sum, kita blok data yang akan kita totalkan dan enter. Kemudian nilai yang paling besar itu yaitu alat pancing. Nah, pada alat pancing ini nilainya kita bedakan dan kita ubah jadi warna merah. Nah, nilai dari eh, alat tangkap pancing ini akan dijadikan pembagian dari nilai dijadikan untuk pembagian dari nilai FPI. Nah, selanjutnya kita hitung Fishing Power Index atau FPI atau juga CPUE yang dibukukan.
Rumusnya itu standarisasi upaya dibagi standarisasi upaya yang paling besar ini. Kan standarisasi upaya bagi yang paling besar ini. Kalau tangkap pancing. Dan kita enter. Dan kita seret ke bawah. Ingat-ingat juga sama dengan standarisasi upaya daerah tangkap gillnet bagi alat tangkap pancing. Dan kita enter. Kita seret juga ke bawah. Nah, untuk alat tangkap pancing ini sendiri itu dibagi dengan eh, nilai nilai alat tangkap pancing itu sendiri. Pancing bagi nilai alat tangkap pancing itu sendiri. Dan enter. Dan kita hitung total dari per alat tangkap sama dengan sum. Kita blok datanya dan enter. Berdasarkan hasil nilai FPI alat pancing ini adalah yang paling besar, yaitu dengan nilai 1 yang menandakan bahwa nilai alat tangkap pancing ini adalah yang paling efektif. Nah, kemudian selanjutnya itu kita akan menghitung alat tangkap standar. Pertama-tama kita menggunakan catch total. Rumusnya yaitu eh, nilai produksi dari semua alat tangkap. Berarti kita jumlahin keseluruhan sama dengan ini. Kita tambahkan. Bisa dulu. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita seret ke bawah. Nah, ini adalah catch totalnya. Kemudian kita menentukan nilai effort standarnya untuk alat tangkap rawai. Untuk effort standar sendiri. Untuk effort standar sendiri ini menggunakan rumus nilai FPI dikali upaya produksi. Sama dengan nilai FPI dari sila tangkap rawai dikali upaya produksi dari sila tangkap rawai ini. Dan kita enter. Dan kita blok. Kemudian kita seret sampai bawah. Untuk alat tangkap gillnet itu sama menggunakan rumus nilai FPI dari si gillnet dikali upaya produksinya. Kan? Dan kita share juga ke bawah. Untuk alat pancing juga sama seperti alat tangkap sebelumnya,
itu sama dengan nilai FPI dari syarat pancing dikali upaya produksi dari alat tangkap pancing. Enter. Dan kita seret ke bawah juga. Kemudian kita akan menentukan nilai dari effort total, yaitu menggunakan rumus sum effort dari Rawai Gillnet dan kan pancing, maaf, dari lain semua effort dari alat tangkap Rawai Gillnet dan pancing. Enter. Dan kita seret ke bawah. Kemudian untuk nilai CPWE totalnya, itu kita menggunakan catch total dibagi effort, sama dengan catch total bagi effort. Dan kita blok ke bawah. Nah, ini adalah nilai dari CPWE totalnya. Dan untuk menghitung dari CPUET-nya, kita menggunakan rumus sama dengan CPUE setelah dibagi CPUE sebelum. Kita enter. Dan kita seret juga ke bawah. Nah, kemudian untuk ln CPUE, itu kita menggunakan rumus sama dengan ln dari si CPUE total. Dan kita enter. Dan kita seret ke bawah. Dan kita cobain juga total dari keseluruhannya. Dan rumus sama dengan sum bagi, kemudian kita masukin datanya, kemudian enter. Kemudian kita akan membuat dari grafik CPUE. Caranya yang satu, kita blok dari data tahun, kemudian kita tekan CTRL, dan kita pilih dari si CPUE total. Dan kita ke insert, selanjutnya
Selanjutnya kita akan membuat grafik dari nilai CPUE per tahunnya. Pertama-tama kita blok bagian tahunnya dan kita tekan CTRL dan kita blok juga di bagian CPUE totalnya. Dan kita ke insert scatter dan menggunakan yang plot, dan kita munculkan axis title-nya. Untuk isinya itu kita ubah jadi tahun. Untuk G-nya kita ubah jadi CPUE dan judulnya kita ubah di per tahun. Dan cakap orang. Data labelnya dan seperti ini, dan seperti ini CPUE per tahun dari ikan cakalang. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menentukan nilai regresi dari metode Fox-nya. Itu caranya dengan ke data dan data analyze dan kita pilih regression. Untuk Y itu kita isi dengan catch total. Nah, untuk Y itu kita isi dengan dan CPUE. Dan outputnya kita taruh di sini saja dan kita oke. Maaf, sampai sini ternyata. Dan kita oke. Ini ada nilai regresi dari si materi box-nya. Kemudian kita masukkan nilai intercept. Interceptnya adalah ini. Dan nilai slope-nya itu adalah dari X variable.
Dan untuk nilai MSY-nya kita hitung menggunakan rumus sama dengan min satu dibagi nilai slope dan kita kali eksponensial dari nilai intercept dan dikurangi satu. Enter. Dan nilai F MSY-nya itu kita menggunakan rumus sama dengan satu dibagi nilai slope. Untuk nilai THC-nya kita menggunakan rumus sama dengan 80% kali MSY, atau kita bisa tulis dengan 80 per 100 dikali nilai dari MSY-nya. Kita enter. Dan untuk tingkat pemanfaatannya kita menggunakan rumus eh, produksi total dibagi MSY dikali 100 sama dengan oh, kemudian untuk pemanfaatannya kita menggunakan rumus produksi total dibagi nilai MSY kemudian dikali 100. Nah, produksi totalnya itu ini catch total bagi nilai MSY. Nah, dari nilai MSY ini kita tambah dengan dolar ya, dan dikali 100, dan kita seret eh, sekitar 6 tahun sampai 2025. Ini tingkat pemanfaatan dari per tahun. Dan selanjutnya kita menghitung regresi dari metode Water Hilbert. Itu dengan cara kita ke data analis sama kayak metode Fox dan pilih regresi. Nah, untuk bagian X-nya itu kita isi dengan effort total dan CPUE total. Effort total, nah, ini effort total dan CPUE total. Dan enter. Untuk Y-nya itu kita isi dengan CPUE
nih yang enter. Untuk outputnya kita letakkan di sini dan kita enter. Oh, ini ada kesalahan di X. Ya, ini. Jadi kita jangan sampai kita menggunakan eh, total. Cukup datanya saja sampai tahun 2025. Dan kita enter. Nah, ini hasil dari regresi metode Walter Hilbert. Nah, kemudian untuk nilai A, B, C-nya itu adalah A untuk intercept, B untuk variabel satu, dan C untuk variabel 2. Save, save. Nilai R-nya juga sama, dari si nilai interceptnya untuk I itu sama dengan min C. Dan untuk K-nya itu sama dengan H dibagi C dikali B. Kemudian kita enter. Dan untuk nilai MSY-nya ini menggunakan rumus R 3 I 3. Dan enter. Dan untuk nilai F MSY-nya itu sama dengan R 2 dikali I. Kemudian untuk nilai JTB-nya itu menggunakan rumus 80% dikali MSY. Atau bisa juga 80 per 100 dikali nilai dari MSY. Caranya untuk tingkat pemanfaatannya itu sama dengan produksi total bagi nilai dari MSY. Kemudian kita dolarkan dan kita kali 100. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah hasil dari metode Hilbert. Nah, nilai MSY-nya itu
adalah 13.263,239. Sedangkan untuk JTP-nya itu 10.610,591. Nah, kemudian selanjutnya itu kita menentukan total produksi. Untuk total produksi tersendiri itu adalah menentukan dari batch total. Enter. Menghitung dari total penerimaan. Nah, total penerimaan ini menggunakan rumus total produksi dikali harga. Nah, berhubung harga dari si ikan cakalang ini tidak disertakan, jadi saya tentukan harganya itu di 70.000. Untuk di semua tahun. Kita masukkan rumusnya total produksi dikali dengan harga rendah. Dan untuk total costnya yaitu sama dengan total dari keseluruhan biaya daerah tangkap rawai tambah pilnet tambah dari alat tangkap pancing dan enter. Selanjutnya itu menghitung dari keuntungan. Untuk keuntungan itu menggunakan rumus penerimaan, total penerimaan dikurangi total cost atau total biaya. Nah, ini adalah hasil dari keuntungan. Untuk total produksinya itu sebesar 21.312. Untuk total penerimaannya itu sekitar segini. Untuk total cost-nya itu 630.000, 6, iya 630.000. Dan untuk keuntungannya itu sekitar segini. Nah, kemudian metode mana yang paling relevan antara metode Fox dan Wah dan metode Walter Hilbert untuk data ikan cakalang? Menurut saya metode Fox itu yang paling cocok karena pada saat pengolahan datanya juga gak terlalu ribet. Kemudian metode ini juga cocok digunakan untuk ikan pelagis seperti ikan cakalang yang hidupnya itu bergerombol, bergerombol. Hubungan antara CPUE dan upaya penangkapannya juga
cenderung mengikuti pola eksponensial yang merupakan asumsi asumsi dasar dari model Fox. Kemudian banyak digunakan pada analisis stok ikan pelagis. Kemudian rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis itu apa aja? Yang pertama itu monitoring CPUS secara berkala. Menetapkan. Kemudian yang kedua itu menetapkan tingkat pemanfaatan di bawah dari MSY. Dan eh, lebih diperketat lagi alat tangkap yang boleh dan yang tidak untuk dipakai. Dan eh, penguatan dari pengawasan dan pencatatan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.